Selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sahabat N612. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial terkait bagaimana cara menggunakan dan memfungsikan tools di Adobe Photoshop, yakni Object Selection Tool, Quick Selection Tool, dan Magic Wand Tool. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu video bagian pertama yang menjelaskan terkait Move Tool, Rectangular Marquee Tool, dan Lasso Tool. Jadi video kali ini kita akan menjelaskan dan mencontohkan Subject Selection Tool, Quick Selection Tool, dan Magic Wand Tool. Oke teman-teman, kita ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di tampilan awal Adobe Photoshop. Teman-teman, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2020. Oke teman-teman, pertama-tama yang teman-teman lakukan adalah mengambil gambar di penyimpanan. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara mengambil gambar untuk dimasukkan di Adobe Photoshop untuk teman-teman mengeditnya. Teman-teman menuju ke file. Nah, setelah ke file kita menuju ke open teman-teman. Nah, di sini sudah sini saya ambil gambar yang mau kita edit, di download ya. Nah, ini sebagai contoh ini. Oke. Oke teman-teman. Jadi penjelasan pada video kali ini adalah fungsi tools Object Selection Tool. Ya, sini teman-teman bisa lihat Object Selection Tool itu ada 3 ya, ada 3 opsi ya. Ada Object Selection Tool, ada Quick Selection Tool, ada Magic Wand Tool. Di sini ada 3 opsi. Kalau teman-teman menggunakan versi Photoshop versi yang di bawahnya, biasanya teman-teman akan menemukan tools ini hanya 2 opsi, 2 pilihan, yaitu Quick Selection Tool dan Magic Wand Tool. Karena saya sini menggunakan versi 2020 Adobe Photoshop versi 2020, fiturnya bertambah. Jadi ada Object Selection Tool, Quick Selection Tool, dan Magic Wand Tool. Nah, oke teman-teman, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa fungsi dari Object Selection Tool, Quick Selection Tool, dan Magic Wand Tool. Nah, sebelum saya menjelaskan, pertama-tama yang teman-teman ketahui adalah apa itu Object Selection Tool, Quick Selection Tool, dan Magic Wand Tool. Pertama adalah apa itu Object Selection Tool. Object Selection Tool adalah alat untuk menyeleksi suatu objek ya. Ya, alat untuk menyeleksi suatu objek ya. Seperti itu. Alat untuk menyeleksi suatu objek. Kedua, apa itu Quick Selection Tool? Quick Selection Tool adalah alat untuk menyeleksi objek sesuai dengan bentuknya. Jadi Quick Selection Tool adalah alat untuk menyeleksi objek sesuai dengan bentuknya. Nah, menuju ke Magic Wand Tool selanjutnya. Pilihan ketiga, Magic Wand Tool. Apa itu Magic Wand Tool? Magic Wand Tool adalah alat untuk menyeleksi objek dengan cepat. Jadi seperti itu teman-teman pengertian atau makna dari Object Selection Tool ini. Teman-teman, untuk itu saya akan menunjukkan bagaimana fungsi dari 3 tools ini ya. Saya akan memperagakan, saya akan mencontohkan ketiga pilihan ini ya, yaitu Object Selection Tool, Quick Selection Tool, dan Magic Wand Tool. Oke, pertama-tama yang saya peragakan adalah Object Selection Tool. Nah, oke teman-teman, saya akan mencoba memperagakan, mencontohkan kepada teman-teman tools dari Object Selection Tool. Nah, pertama saya menggunakan Object Selection Tool teman-teman. Oke, kita klik. Nah, kemudian teman-teman kita seleksi objeknya ya, kita seleksi. Dan artinya kita menyeleksi di sini adalah membuang objek yang kita tidak inginkan atau background yang kita inginkan. Sini kan yang mau kita seleksi, yang kita mau ambil adalah wajah anak ini ya.
wajah anak ini dan kita membuang backgroundnya. Bagaimana caranya ya? Oke, pertama-tama kita klik seperti ini teman-teman. Usahakan object selection toolnya harus menyeluruh teman-teman, seperti itu. Lagi proses teman-teman, menunggu. Oke, seperti ini teman-teman, dan anak ini sudah terseleksi ya, sudah terseleksi. Bisa lihat teman-teman. Nah, atau kita ulangi lagi, tekan Ctrl Z pada keyboard ya, seperti ini. Tadi kita menyeleksi gambar ini, objek ini itu masuk ke dalam ya. Usahakan teman-teman, kalau teman-teman menyeleksi objek kemudian hanya sebagian saja seperti ini teman-teman, itu tidak akan sempurna hasil seleksinya. Ini teman-teman tidak sempurna ya. Usahakan agar seleksi itu sempurna, agar seleksinya menyeluruh, maka harus objek seleksinya itu harus penuh, harus menyeluruh juga ya. Bagaimana caranya ya? Seperti ini teman-teman, ini ya harus penuh ya, tidak boleh setengah, seperti ini, tidak boleh seperti ini. Kalau seperti ini teman-teman tidak menyeluruh atau hasil seleksinya tidak sempurna, hasil seleksinya, sehingga hasilnya rusak atau hasilnya tidak baik, seperti itu. Nah, bagaimana untuk seleksinya sempurna ya? Usahakan objek ini berada di dalam. Oke, seperti ini teman-teman ya, sempurnakan dan hasilnya rapih, seperti itu teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ada sini sebagian rambutnya keluar, bisa teman-teman menuju ke option bar. Saya sudah jelaskan. Jadi ketika kita mengklik ini, pasti akan berubah option barnya, dan setiap option bar itu bisa teman-teman fungsikan. Oke, di sini saya akan fungsikan add to selection, menambahkan seleksi. Caranya supaya kita samakan seperti itu ya teman-teman. Nah ya, supaya dia sama ini teman-teman ya. Supaya dia sama. Oke, sudah sama ini teman-teman. Oke, ini seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman atau berlebihan, atau hasil seleksinya kelebihan, atau garis-garis ini kelebihan, bisa teman-teman kurangi ya. Ya, seperti ini bisa teman-teman kurangi dengan menggunakan subtract ya, subtract from selection ya. Fungsinya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Nah, seperti teman-teman untuk fungsi dari subtract from selection. Jadi kita kembalikan lagi seperti semula dengan menggunakan add to selection teman-teman. Kita menuju ke add selection ya, kita selesaikan. Oke, kita kembalikan seperti semula tadi. Oh no, hapus teman-teman. Oke, kita hapus teman-teman. Oke, sepertinya sudah bagus ya. Bisa teman-teman menggunakan ini, bisa ini seperti ini teman-teman ya. Bisa juga teman-teman gunakan ini seperti ini teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya, kurang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ya, seperti teman-teman fungsi dari ketika kita menggunakan mode di sini ya, seperti itu ya. Ini apa fungsinya? Select, seperti ini teman-teman fungsinya ketika kita menggunakan
Nah, Ctrl O pada keyboard juga sama ya. Kita ke object selection, select ya, seperti ini teman-teman. Ini dia akan menyeleksi secara otomatis teman-teman ya. Ini sudah terseleksi secara otomatis ya. Kita kembalikan ya teman-teman. Select and masking, ini seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan select and masking, berarti kita bisa lagi men-settingnya agar setiap area pinggir pada objek tersebut itu bisa lebih halus lagi. Jadi teman-teman ketika memilih atau mengklik select and masking, berarti objek ini bisa kita seleksi lagi agar area pada pinggir pada objek ini ya halus ya, tidak super halus. Cara untuk menyeleksi seperti biasa yang saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu bagaimana kita pisahkan antara background dengan objek yang mau kita seleksi, yaitu ya kita tekan Ctrl C pada keyboard yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, kemudian Ctrl V pada keyboard, atau kita menuju ke file langsung edit ya, edit, kemudian menuju ke paste. Kemudian di sini ada penjelasan Ctrl plus V pada keyboard ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi hasil seleksinya seperti ini teman-teman. Coba kita hilangkan layer ya, layer pertamanya dengan menekan mata pada layer pertama di bawah ini teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat hasil seleksinya itu belum halus teman-teman. Aduh, belum ya. Ini sebagai contoh teman-teman, tadi kita delete aja ya, seperti itu teman-teman untuk fungsi dari object selection tool. Nah, kita menuju lagi ke option kedua, yaitu quick selection tool. Contoh dari quick selection tool seperti ini teman-teman. Kita klik quick selection toolnya, kemudian kita arahkan pada objek. Jadi terserah teman-teman dari tiga fungsi, tiga pilihan tadi, terserah teman-teman, senyaman teman-teman ya. Apakah teman-teman menggunakan object selection tool, apakah teman-teman menggunakan quick selection tool, apakah teman-teman menggunakan magic selection tool ya, terserah teman-teman. Saya hanya ketiga opsi tadi itu fungsinya sama teman-teman ya. Kemudian kita arahkan lagi teman-teman, seperti ini teman-teman fungsi dari quick selection tool. Tambahkan size-nya seperti ini teman-teman. Bisa kita kurangi teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kan hasil seleksinya kan kelewatan teman-teman. Bagaimana agar garis-garis ini dia menyatu ke area tinggi pada objek ya, kita gunakan subtract ya, ini teman-teman. Nah, kita mau klik ya, seperti ini ya. Aduh, agak kelewatan ini, bisa kita kurangi lagi sedikit teman-teman ya, tidak terlalu ya, seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat hasil seleksinya dia melewati dari rambut objek ya. Makanya bagaimana caranya kita menuju ke add to selection ini ya, yang tanda plus teman-teman. Kemudian seperti ini teman-teman. Jadi fungsinya sama dengan object selection tool tadi teman-teman, hingga kreasi teman-teman ya. Tinggal Ctrl 0 pada keyboard ya, seperti ini teman-teman ya. Di sini ada add selection tool, ada subtract from selection tool,
ya, selection ya. Jadi ketik misalkan ini, jadi fungsinya tadi saya sudah jelaskan pada contoh yang pertama, dan ini adalah setting untuk memperbesar seleksi, memperkecil seleksi ya. Kemudian select subject tadi secara otomatis, kalau nanti saya contohkan bagaimana fungsi dari select subject ya teman-teman. Tadi saya sudah contohkan select and masking seperti apa ya. Jadi select and masking ketika kita menggunakan ini teman-teman, itu bisa lagi kita atur di area pinggirnya agar kelihatan, supaya area pinggirnya itu halus teman-teman, seperti itu. Tapi di sini saya hanya menjelaskan kepada teman-teman itu fungsi dari tools object selection tool. Sudah seperti ini, tinggal kita pisahkan objeknya ya, dari background. Tekan Ctrl C pada keyboard, tekan Ctrl C pada Ctrl V pada keyboard. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman, menyeleksi objek dengan menggunakan quick selection tool. Nah, kembali lagi kita aktifkan tanda matanya pada layar pertama awal, kita delete, tekan delete pada keyboard. Oke. Nah, contoh selanjutnya itu Magic Wand Tool. Apa fungsi dari Magic Wand Tool? Magic Wand Tool ini adalah alat untuk menyeleksi dengan cepat ya, menyeleksi objek dengan cepat ya. Jadi Magic Wand Tool ini tidak cocok untuk kita gunakan sebagai contoh ya. Kalau teman-teman menggunakan Magic Wand dengan background seperti ini, karena Magic ini dia hanya menyeleksi satu warna ya, satu warna. Ini kan berapa warna ini, ketika banyak warna ini kelihatannya, makanya dia akan menyeleksi itu. Misalkan saya akan menyeleksi bagian yang gelap dengan menggunakan Magic. Oke, seperti ini teman-teman. Tekan bagian hitamnya. Nah, dia akan menyeleksi yang bagian hitamnya teman-teman ya. Kalau saya menyeleksi bagian putih ini, dia akan seleksi hanya bagian putihnya teman-teman. Ini teman-teman ya, ini teman-teman. Akhirnya hasil seleksinya tidak sesuai. Nah, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, contoh saya akan menggunakan background yang lain teman-teman. Saya ambil background, misalkan ini teman-teman, kita drag. Oke, ini kan satu warna teman-teman ya. Coba kita menggunakan jadi Magic Wand Tool ini teman-teman, dia hanya menyeleksi dengan cepat. Tadi yang cepat itu dia harus satu warna, tidak boleh 2 warna, 3 warna, 4 warna, harus satu warna teman-teman, kalau akan bisa menyeleksi dengan cepat. Oke, kita coba ya, seperti ini teman-teman ya kan. Dia tidak bisa menyeleksi 2 warna, 1 warna, dia hanya mampu menyeleksi 1 warna. Garis seperti ini teman-teman, teman-teman bisa pisahkan background awalnya dengan ya. Coba teman-teman tekan Ctrl C pada keyboard, kemudian tekan Ctrl C pada keyboard ya, seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi seperti itu fungsi dari Magic Wand Tool. Coba kita gunakan contoh yang lain teman-teman. Saya menggunakan ini teman-teman. Nah, ini kan ada beberapa warna yang mau kita seleksi adalah background ya. Jadi background ini kita akan seleksi ya. Yang mau kita ambilkan oranye teman-teman ya. Kita coba gunakan Magic Wand Tool. Oke,
tekan lagi ke backgroundnya seperti teman-teman sini. Nah, kenapa terseleksi wajahnya, backgroundnya yang kelihatan? Caranya kita kontrol I pada keyboard seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa seleksi ya. Jadi bagaimana tadi pertamanya, kita coba ulangi. Jadi seperti ini teman-teman, ketika menggunakan Magic Wand Tool maka dia akan terseleksi backgroundnya ya. Maka kalau backgroundnya terseleksi maka jelas ini akan hilang kalau menggunakan ya, ya. Coba kita menuju ke sini, apa namanya, add a masking ya, dia akan seleksi backgroundnya saja. Bagaimana untuk menampilkan agar backgroundnya ini hilang? Caranya, yang mau kita ambilkan teman-teman, wajahnya, objek pada gambar ini atau wajah pada gambar ini ya. Nah, caranya kontrol I pada keyboard. Nah, hilang backgroundnya teman-teman, yang gitu ya kan. Nah, tinggal teman-teman gantikan backgroundnya. Kenapa seperti ini teman-teman? Kita pindahkan ke bawah dengan seperti ini. Oke, seperti teman-teman, fungsi dari menggunakan objek Magic Wand Tool ya. Oke, coba saya contohkan lagi kepada teman dengan menggunakan Magic. Dia akan menyeleksi ini ya, warna yang pekat ya. Ya, tidak, karena ini ada beberapa warna, ini 3 warna ya. Seperti teman-teman, kita akan seleksi objek ini satu warna, maka dia akan seleksi saja yang ini Pak, yang ini teman-teman. Tapi kan ini berbagai warna baju dari objek ini ya, ada warnanya hitam, ada yang putih juga ya, sehingga dia tidak bisa terambil, tidak bisa terseleksi karena banyak warna yang ada pada objek ini. Seperti teman-teman. Sehingga coba seperti ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Contoh dengan menggunakan contoh-contoh atau fungsi-fungsi dari memfungsikan tools yang ada di Adobe Photoshop, yaitu Object Selection Tool, Quick Selection Tool, dan Magic Wand Tool. Object Selection Tool, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, apa itu Object Selection Tool? Object Selection Tool adalah alat untuk menyeleksi objek ya. Caranya tadi saya sudah contohkan. Untuk Quick Selection Tool, apa itu Quick Selection Tool? Quick Selection Tool adalah Quick Selection Tool adalah alat untuk menyeleksi objek ya sesuai dengan bentuknya ya, seperti itu. Saya sudah contohkan kepada teman-teman seperti apa tadi fungsinya. Nah, menuju lagi ke Magic Wand Tool. Apa itu Magic Wand Tool? Magic Wand Tool adalah alat untuk menyeleksi suatu objek dengan cepat. Nah, dengan cepat ini dia hanya menyeleksi satu warna, tidak boleh 3 warna, 2 warna, 4 warna. Kalau hanya misalkan ada beberapa warna di situ, dia hanya menyeleksi satu warna ya, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, Magic Wand Tool adalah alat untuk menyeleksi suatu objek dengan cepat. Bagaimana dengan cepat? Dia hanya menyeleksi satu warna. Saya sudah contohkan kepada teman-teman seperti apa fungsi dari Magic Wand Tool.
Oke teman-teman, semoga dengan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.